Di media sosial sedang cukup rame video si Akang ini nih. Nah ini nih, viewernya di TikTok itu sampai 1 juta lebih. Dan beliau mengatakan, mengkritik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi video itu. Sebelum saya masuk jauh, kita akan cek dulu profilnya, karena ini penting meskipun ada keterangan ungdur makola wala tangdur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Tetapi di momentum politik ini kita harus cek dulu profilnya, lalu kita bisa takar apa yang disampaikan itu benarkah pertimbangannya ideal atau ada muatan-muatan yang lain. Biasanya kalau misalnya ada orang ngomong nih, lalu dia itu ada kecondongan memilih siapa atau membenci siapa, urusannya politik. Lah kalau ngomong itu biasanya di dalam urutan 100% penilaian, 20%-nya ideal, 80%-nya ada unsur-unsur politik. Maka pertimbangan ngomongnya itu bukan ideal, karena yang 20%-nya idealnya, 80%-nya ada kepentingan politik. Maka di dalam melihat persoalan pun tidak akan ideal, pasti ada kecondongan-kecondongan politik. Nah, ini penting supaya sekali lagi kita melihat sesuatu itu mencapai titik ideal, sempurna. Begitu ya. Itu prolog bagi saya sangat penting, supaya masyarakat ini jangan lantas percaya bila ada orang yang ngomong. Pertimbangkan dulu, cek dulu dan lain sebagainya. Kita akan lihat, saya menemukan di TikToknya nih beliau. Siap Kang, salam hormat dari saya. Kita lihat di belakangnya ada foto Rizik Syihab, ada foto Bahar Smith, ada foto Pak Hanif Alatas. Oke, nggak? Oke. Kira-kira afiliasi politiknya kemana? Udah ketebak kan? Ketua FPI seperti apa kemarin? Bahar Smith seperti apa kemarin kepada Kang Deddy Mulyadi? Jelas? Udah? Lalu kita akan lihat argumentasi yang dia sampaikan melihat Kang Deddy Mulyadi. Dan satu lagi. Dia menuliskan di konten TikToknya itu, simak sampai selesai dan baca ini sebelum menonton. Saya tidak terafiliasi partai politik manapun. Kritik, komentar, dan nasihat ini semata memberikan perspektif Islam. Waduh, perspektif Anda ya. Perspektif Anda sebagai umat Islam. Jangan perspektif Islam keseluruhan. Karena saya Islam, Anda Islam. Saya mungkin punya pandangan, Anda punya pandangan. Saya pandangannya beda dengan Anda, sama-sama orang Islam. Jadi jangan seolah ngeklaim pandangan Anda itu pure 100% pandangan Islam dan semua itu pandangan Islamnya mesti kayak Anda. Jangan ya. Biar kita bijak di dalam melihat ini. Dan melaksanakan kewajiban nahi mungkar sesama muslim dan agar menjadi wawasan Islamiyah untuk netizen yang beragama Islam. Oke, nggak apa-apa. Apakah Anda percaya dia tidak terafiliasi terhadap partai politik manapun? Dan profilnya kita sudah cek sedikit-sedikit, pasti tahulah gambarannya. Dan saya lihat-lihat ceramahnya ada takbir. Iya, saja orang nampak ya, dengan pemetaan suara, wah cuy, sekian puluh persen, dia bakal pimenangan. Pimenangan kayak di bawah jurang untuk ditutur, dan leras atau leras. Udah buka pemandangan kan tuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi orang cintarik siap jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siap menjadi umat Islam yang benar-benar Islami. Siap dukung para pemimpin yang mengusung tauhid. Siap dukung para pemimpin yang benar jelas keislamannya. Siap tidak mendukung pemimpin yang mendukung kemusyrikan. Siap kafir. Udah simbol-simbolnya udah kuat sekali. Siapa? Atau coba-coba netizen ini bisa lebih dalam men-tracking. Jangan-jangan masuk juga tuh anggotanya. Kalau tidak masuk anggotanya pasti simpatisannya. Dan kalau ada sikap politik pasti tidak akan jauh dengan Rizik Syihab, Bahar Smith dan yang lainnya. Coba. Saya bisa jamin 99,9,9% di momentum politik dia tidak akan jauh beda.
mau pilpres dan lain sebagainya dengan orang-orang itu. Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatos dan FPI lah. Udah itu, tidak ada kecandungan politik. Oke, itu penting. Lalu kita lihat apa yang dia bagikan, apa yang dia komentar. Kita cek nih. Kita harus tahu dulu profilnya, baru kita cek isinya apa. Kang Dedi teh agama naon? Agama kuring teh, agaman kuring teh sumerah diri ke alam kabeh, sumerah diri ke alam lahir, sumerah diri ke alam batin, sumerah diri ke lemahna, sumerah diri ke caina, sumerah diri ke angina, sumerah diri ke panan poekna, sumerah diri ke panan poekna. Lain Islam, lain Islam, lain Islam. Can bisa ngaku, can bisa ngaku. Sabab lamun urang aku berarti pengakuan. Lamun urang pengakuan berarti urang teh aku-akuan. Lamun urang aku-akuan berarti urang teh nyembah ka diri sorangan. Urang mah orang Islam wajib mengakui. Kalimat segatastek raditu billahi robba, abdi ridho Allah pangeran abdi, wabil islami dina, abdi ridho Islam agama abdi, wabi Muhammadin nabiya wa rasulah, abdi ridho Nabi Muhammad nabi jeung rasul abdi, diangkeun diakui. Bahkan aya riwayatna dina hadisna jelema nu ngucapkeun eta bakal asup surga. Nah, kudu muter-muter ditanya agama naon, ngomong atuh Islam gitu. Nah, akhirnya kan semakin jelas dia ini siapa. Saya kira orang yang bertanya agama Kang Dedi apa, sementara dia tahu bahwa Kang Dedi suka sholat, bahwa Kang Dedi bahkan ketua DKM, itu namanya jelema geblek. Udah jelas-jelas sholat, udah jelas-jelas ketua DKM, udah jelas-jelas melaksanakan umroh, melaksanakan haji. Lalu orang nanya agama ente apa? Lalu pertanyaan saya, kenapa ada orang yang bertanya model begitu kepada Kang Deddy Mulyadi, sementara tahu Kang Deddy Mulyadi melaksanakan sholat, Kang Deddy Mulyadi ketua DKM, Kang Deddy Mulyadi pernah haji dan umrah. Apa maksud dan tujuan menanyakan agama ente apa? Apa maksudnya? Mau mendapatkan jawaban, saya Islam. Nggak perlu dijawab, praktek keseharian juga tahu pasti. Berarti ingin tahu pemahaman Kang Deddy Mulyadi tentang Islam itu seperti apa. Maka beliau jabarkan, kalau secara formal itu udah jelas Islam. Kalau orang sholat itu nggak perlu kita tanyakan ente sholat apa Islam. Bukan. Pasti Islam udah. Ngapain ditanya? Nggak ada kerjaan sekali nanya orang kemudian agamanya apa sementara kita tahu dia sholat bahwa kan ketua DKM. Ya? Berarti ingin tahu pemahaman Kang Deddy Mulyadi tentang Islam. Beliau jabarkan, agama saya itu sumerah, pasrah, kak lemah cai, pasrah kak angin. Islam itu adalah pasrah artinya. Islam itu pasrah. Arti dari Islam itu pasrah. Pasrah itu Islam. Beliau menjawab dengan sangat filosofis. Maknanya cukup dalam. Secara formal itu nggak usah diragukan. Udah jelas pasti Islam. Kalau Kang Deddy nggak sholat, baru boleh orang kemudian nanya, Pak Deddy ente itu agamanya apa sih? Kan nggak sholat gitu. Maka ini jawaban Kang Deddy Mulyadi itu sebagai didikan. Bukan kemudian menafikan keislaman, didikan aja. Jawab dengan cukup dalam maknanya. Karena secara formal orang bertanya itu, lah ngapain bertanya? Agama ente apa? Udah jelas-jelas Islam ditanya kok. Cuma problemnya kita sudah berislam dengan baik atau tidak,
Lah kita tidak bisa ngeklaim masing-masing. Apakah saya lebih baik daripada Anda yang ngomong? Juga nggak tahu. Apakah Anda lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Keislamannya juga nggak tahu. Dan yang menilai bukan saya. Yang menilai keislaman Kang Deddy juga bukan ente, bukan saya. Bukan Kang Deddy juga, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Pak Deddy Mulyadi itu sedang menjawab makna pemahaman beliau tentang Islam. Itu adalah pasrah. Tak mau ngaku-ngaku sebagai muslim yang baik. Karena memang tak boleh ngaku-ngaku. Justru kalau aku-akuan itu biasanya konsepnya kan kayak gini. Kalau ada orang yang ngaku pinter, oh saya pinter, biasanya blow on tuh. Oh saya cerdas, biasanya bodoh tuh. Oh saya mah soleh, biasanya nggak soleh tuh. Oh saya mah baik, biasanya nggak baik tuh. Oh saya mah jujur, biasa nggak jujur tuh. Karena orang jujur itu nggak perlu aku-akuan. Saya jujur, orang lain yang menilai apakah kita jujur atau tidak. Orang baik itu nggak perlu ngomong mengklaim kemana-mana saya orang baik, nggak perlu. Karena baik dan tidak penilaiannya bukan dari kita, tetapi dari orang lain. Saya soleh atau tidak, kalau aku-akuan, oh saya mah orang soleh. Kesolehan atau ketidaksolehan itu yang menilai bukan kita tetapi orang lain. Jujur atau tidak, ya kejujuran itu kan bukan kita yang menilai, orang lain juga yang menilai. Ya, beliau itu sedang mendidik kepada masyarakat agar beragama itu dengan baik sesungguhnya. Itu bukan pertanyaan yang mesti dijawab secara formal, tetapi pertanyaan yang mesti dijawab secara makna dalam. Maka beliau menjawab dengan sangat dalam terkait apa yang beliau pahami soal Islam. Bukan Islam, kan ada bahasa Kang Deddy Mulyadi itu, bukan Islam. Iya, maksudnya saya belum menjadi insan, merasa belum menjadi insan, orang muslim yang dipasrahkan 100% sepenuhnya kepada Allah. Merasa seperti itu. Merasa masih harus belajar, merasa harus lebih belajar berserah diri kepada Allah. Dan itu bagus. Justru kalau ngeklaim seolah orang baik, ya itu berarti nggak baik tuh. Itu saya kira yang ingin kemudian Kang Deddy tekankan di dalam itu. Orang Islam itu mestinya ngaku, ada segat tasdik. Iya, kalau belum jelas, kalau sudah jelas ngapain ditanya? Berarti kan yang nanyanya ingin mendapatkan jawaban yang dalam tentang apa yang dipahami oleh Kang Deddy soal Islam. Dan sesungguhnya itu adalah pemahaman kita semua. Harusnya, kalau Anda menganggap bahwa itu bukan pemahaman Islam, berarti pemahaman Islam saya dengan Anda berbeda. Dan jangan merasa bahwa pemandangan Islam Anda itu seolah yang paling benar. Kan itu, ngerti kan? Oh, harusnya paham. Makanya Kang Jujun Junaidi itu mengatakan, saya selalu kutip ini ya, ada orang yang meragukan keislaman bahkan mengatakan musyrik. Ketua DKM, sholatnya tidak ketinggalan kok. Puasanya Senin Kemis kok. Haji dan umroh kok. Masih ada orang yang meragukan keislaman. Gila. Berarti kan yang meragukannya ini antara yang pertama memang terkena hasutan, lalu dibumbui unsur-unsur kebencian. Yang kedua memang pengen bertanya secara mendalam tentang pemahaman Kang Deddy Mulyadi soal Islam. Kan itu. Beliau juga jelas mengatakan, guru saya itu, saya suka terhadap pemikiran-pemikiran Gus Dur, Cak Nur, Pak Quraish Shihab, yang seringkali juga beliau itu disesatkan oleh kaum kelompok Rizik Shihab itu. Rizik itu pernah mengatakan kepada Gus Dur, buta mata buta hati. Bayangkan kepada Gus Dur. Lah artinya ada pemahaman yang berbeda. Kan itu ya. Masing-masing kemudian punya dalil. Masing-masing bisa mengatakan saya yang paling benar. Artinya udah selesai. Dan kalau mau diperdebatkan secara panjang, tidak akan pernah ketemu. Karena orientasinya politik orang ini. Kan itu, orientasi pandangannya dibumbui dengan bumbu-bumbu politik. Kecondongan politik. Clear ya? Kita harus bisa membedakan mana Islam, mana pemahaman orang tentang Islam. Itu beda ya. Mana Al-Quran dan mana tafsir orang tentang Al-Quran. Itu beda.
seringkali orang ini atas nama Islam, padahal atas nama tafsir dia tentang Islam. Ini menurut agama, padahal menurut tafsir dia tentang agama. Agama itu menghendaki adanya toleransi. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau toleransi, padahal katanya ini pandangan Islam. Bukan pandangan Islam, pandangan Anda, tafsir Anda tentang Islam. Beda ya, Al-Quran dengan tafsir orang tentang Al-Quran beda. Islam dengan tafsir orang tentang Islam beda. Agama dengan tafsir orang tentang agama itu berbeda. Clear? Apakah si Akang ini salah? Enggak salah, memang keterangannya seperti itu. Tetapi karena ada bumbu-bumbu politik, akhirnya harusnya ya udah ngomong aja Islam. Yang jelas yang bertanya itu bukan ingin jawaban itu. Udah jelas-jelas secara formal itu Islam. Cuma soleh atau tidak, nah itu pemahaman Islam Kang Deddy seperti apa, ya beliau jabarkan itu, gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.